Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Bab 1111N sampai bab 1115, keduanya mengenakan mantel hijau dan topi bulu tebal, yang menutupi sebagian besar wajah mereka, dan wajah mereka hampir tidak terlihat. Ye Chong tahu bahwa salah satu dari mereka adalah prajurit peringkat Huang sejati, bukan prajurit palsu. Lao Sanying dengan cepat berkata, "Jadi Kapten Jin Donggong Jin, saya Lao Sanying. Saya datang ke sini khusus untuk bertanya kepada Tuan Luo, apakah ada yang salah?" Jin Donggong bertanya. Lao Sanying membisikkan beberapa patah kata di telinga Jin Donggong. Setelah Jin Donggong selesai mendengarkan, dia mendengus dan berkata, "Ayo, ikuti aku masuk." Jin Donggong membawa Lao Sanying dan yang lainnya ke pintu masuk gua yang tersembunyi. Setelah Ye bergegas masuk, dia menemukan bahwa sebenarnya ada banyak jebakan di sekitar pintu masuk gua. Jika mereka menerobos dengan gegabah, saya khawatir semua mekanisme ini akan dipicu. Termasuk Huatu dan Smokey. Ini adalah pertama kalinya mereka benar-benar datang ke markas prajurit semu. Beberapa orang tampak sedikit gugup, gemetar, dan mengikuti di belakang elang gunung tua. Tidak berani melihat ke kiri dan ke kanan, dan semua menundukkan kepala. Nyatanya, Old Mountain Eagle pun baru 2 kali ke sini. Ini adalah inti dari organisasi prajurit semu yang sebenarnya di seluruh wilayah dingin utara. Setelah memasuki gua, melalui lorong gelap, lalu sampai di gerbang besi besar. Jin Donggong memasukkan kata sandi di gerbang besi, dan gerbang besi itu berderit terbuka. Setelah memasuki gerbang besi, terdapat koridor panjang, terdapat banyak pegangan penjaga di kedua sisi koridor. Sebagian besar penjaga ini adalah prajurit palsu dengan wajah tanpa ekspresi. Sepanjang jalan, Ye Chong mengamati para penjaga di sini. Kecuali prajurit semu, sebagian besar penjaga belum mencapai ranah prajurit peringkat Huang. Namun, basis kultivasi para penjaga ini, ditempatkan di luar, masing-masing adalah master kelas 1. Harus dikatakan bahwa kekuatan Kang Jietian memang kuat, dia bisa memanggil begitu banyak master, dan di antara mereka ada banyak prajurit peringkat kuning seperti Jin Donggong. Di ujung koridor, Anda memasuki lobi di lantai pertama pangkalan. Tempat rahasia ini ada 3 lantai di dasar bawah. Di lantai 1 terdapat aula yang luas, terutama digunakan untuk pertemuan dan kegiatan. Bagian belakang aula terhubung dengan area kantor, dan terdapat banyak kantor. Lantai 2 adalah asrama untuk personel pangkalan untuk beristirahat. Dan lantai 3 adalah lembaga penelitian pangkalan, tempat hormon transformasi diteliti. Di bawah lantai 3 juga terdapat ruang bawah tanah rahasia, yang mirip dengan ruang bawah tanah pasar bawah tanah yang direnovasi oleh Headshot, penuh dengan tangki kultur kaca. Hanya saja skalanya lebih dari 10 kali lebih besar dari ruang bawah tanah tempat Headshot diambil. Di tank pelatihan, ada prajurit semu yang belum diaktifkan. Mungkin para pejuang semu ini tidak meminum hormon transformasi secara sukarela. Mereka semua adalah produk percobaan yang ditangkap. Kang Jietian juga pernah ke sini sebelumnya dan memeriksa hasil penelitian di lantai 3. Karena Beihan terletak di perbatasan, langitnya tinggi dan kaisar jauh, serta berbatasan dengan negara Mao, maka paling cocok untuk melakukan penelitian tentang prajurit semu di sini. Oleh karena itu, basis penelitian ini adalah lembaga penelitian inti prajurit semu, dan Kang Jietian berusaha keras untuk itu. Dia juga secara khusus mengirim pengawal pribadinya, Luo Qing, untuk memimpin tempat ini. Saat ini, Luo Qing sedang duduk di kantor, memikirkan masalahnya. Penelitian institut saat ini tentang hormon transformasi telah mencapai tahap kemacetan. Awalnya, keluarga Browning di negara Mao seharusnya mengirimkan 1 set lengkap bahan penelitian untuk tahap kedua. Dikatakan bahwa ini adalah versi sempurna dari hormon transformasi,
yang sangat aman dan dapat mengubah seseorang menjadi prajurit kuning sejati tanpa efek samping, dan tidak akan membuat pengguna menjadi gila. Namun, pada saat kritis kerjasama, karena Ye Chong menghalangi dan menangkap nona muda dari keluarga Browning sangat tidak senang dan pulang lebih awal. Bagian terakhir dari informasi mereka tidak diserahkan kepada Kang Jietian. Sekarang saya hanya bisa memecahkannya dengan penelitian saya sendiri. Oleh karena itu, Kang Jietian telah menyerahkan informasi tersebut kepada Luo Qing, meminta Luo Qing untuk mengeluarkan hormon transformasi generasi baru secepat mungkin. Saat dia sedang berpikir, seorang peneliti berjas putih masuk, memegang sebotol besar cairan hijau di tangannya. Tuan Luo, kami telah mengembangkan sampelnya, kata peneliti. Berhasil? Luo Qing bertanya. Peneliti berkata, 60% akan berhasil. Sekarang kita dapat menemukan kumpulan produk percobaan dan mencobanya. Kemudian, peneliti turun, Luo Qing mengocok botol hormon transformasi di tangannya, dan ketika dia berpikir untuk menemukan produk percobaan, Jin Donggong masuk. Jin Donggong berkata, Tuan Luo, Lao Xianying dan yang lainnya ada di sini, mengklaim bahwa mereka telah menangkap putri dari penjabat kepala Sekte Kongtong. Pada saat ini, di lobi di lantai pertama pangkalan, Lao Xianying, Smoker, Huatu, dan Ye Chong berdiri melingkar dengan bangga. Di kaki mereka, seorang wanita diikat, yaitu Wan Li. Anggota tubuh Wan Li diikat menjadi satu seperti babi tua, dan dia terlempar ke tanah dengan kaos kaki bau dimasukkan ke mulutnya. Sekelompok penjahat di sekitar menunjuk ke arah Wan Li. Persetan denganku, jalang ini dari Sekte Kongtong dari aliansi anti-sudo prajurit, konon. Ada orang berkepala dan berwajah di Sekte Kongtong. Brengsek, aku juga, wanita ini pasti nyaman di tempat tidur. Kali ini, kita bisa mempermalukan mereka dengan baik. Orang-orang dari aliansi anti-sudo warriors ini telah membuat kita sangat menderita selama periode waktu ini. Semuanya kata satu demi satu, Wan Li merasa sangat malu diikat seperti ini dan membiarkan pria bau yang tak terhitung jumlahnya melihatnya. Pada saat ini, seorang pria kekar yang celaka berkata, rumput, coba saya lihat, seperti apa rupa Wan Li ini. Elang Gunung Tua menamparkan pria besar itu dan berkata, apa yang kamu lihat, jangan tunjukkan padaku. Kami menangkapnya. Semua orang menertawakan Elang Gunung Tua. Begitu, kamu menangkapnya, dan kamu sangat istimewa. Ini sangat protektif. Saat ini, Luo Qing sudah berjalan dari belakang. Lao Xianying melihat Luo Qing dan segera mendatanginya. Tuan Luo, Anda akhirnya di sini, saya punya kabar baik untuk Anda. Kami telah menangkap Wan Li dari Sekte Kongtong. Wan Li ini, dia adalah putri Wan Jianshan, penjabat kepala Sekte Kongtong, Luo Qing. He berkata dengan suara melengking, kerja bagus. Wajah Tuan Luo ini sangat halus. Dia bahkan tidak memiliki janggut, bisik Huatu. Selain itu, lihat cara dia berbicara, dia terlihat seperti seorang kasim bagiku, kata si perokok. Ye Chong tidak berbicara di samping. Dia tahu latar belakang Luo Qing dengan sangat baik. Luo Qing ini awalnya adalah putra tertua dari keluarga Luo, kakak laki-laki Luo Ning. Belakangan, karena Zhou Yutong, dia diusir oleh Kang Jietian. Yang mengejutkan, Luo Qing ternyata adalah anjing Kang Jietian. Setelah itu, Luo Qing melirik Wan Li, lalu ke Lao Xianying dan yang lainnya. Luo Qing tahu bahwa kultivasi Wan Li tidak rendah. Bahkan di markas mereka, selain Jin Donggong dan beberapa prajurit tingkat kuning lainnya, penjaga biasa lainnya mungkin bukan lawan Wan Li. Lihatlah Lao Xianying, Huatu, Smoker, termasuk Ye Chong dan lainnya. Mereka hanyalah sekelompok gangster biasa. Bagaimana cara mereka menangkap Wan Li? Nyatanya, saat ini, Ye Chong sudah menyembunyikan seluruh kekuatannya. Kultivasi Luo Qing tidak setinggi Ye Chong, jadi tentu saja dia tidak bisa melihat melalui kultivasi Ye Chong. Bagaimana kamu menangkap Wan Li? Luo Qing bertanya. Old Mountain Eagle menyapa Ye Chong. Ye Dingtian,
beritahu Tuan Luo dengan cepat, bagaimana Anda menangkap Wan Li? Hei, bagus, Ye Chong berpura-pura sangat bangga dan bersemangat, dan berkata dengan air liur, hari itu kita bertemu jalang ini di bar, dan kemudian kami menangkapnya. Tuan Luo, jangan berpikir bahwa Wan Li memiliki beberapa keterampilan, tetapi dia sangat bodoh. Mengangguk dan berkata, kalian melakukan pekerjaan dengan baik, saya akan memberi Anda pujian. Lao Sanying dan yang lainnya sangat gembira. Terima kasih, Tuan Luo, terima kasih, Tuan Luo. Saat dia berbicara, Luo King melambaikan tangannya. Setelah itu, Jin Donggong mengeluarkan botol hormon transformasi hijau. Luo King menemukan beberapa cangkir dan menuangkan hormon transformasi ke dalam cangkir. Dia berkata, ini adalah hormon transformasi terbaru yang dikembangkan oleh keluarga Browning. Setelah meminumnya, tidak ada efek samping. Dia melambaikan tangannya, minumlah, dan kamu bisa menjadi prajurit kuning sejati. Ambillah sebagai hadiah tambahan untukku. Lao Sanying dan yang lainnya sedikit ragu. Mereka secara alami tahu apa yang akan terjadi setelah meminum hormon transformasi. Namun, seorang adik laki-laki sangat bersemangat. Benarkah, hebat, tidak ada efek samping, dan saya bisa menjadi prajurit kuning yang tak terkalahkan? Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, orang ini meminum hormon transformasi di dalam cangkir. Luo King memperhatikan reaksi pria itu. Saya melihat bahwa setelah dia meminum hormon transformasi, tubuhnya berdebar-debar. Da Zuang, bagaimana perasaanmu? Adik laki-laki lainnya bertanya. Xiao Zuang, aku merasa, kata Da Zuang. Ketika Xiao Zuang mendengar ini, dia langsung menjadi bersemangat. Sepertinya ini sangat enak, aku akan meminumnya juga. Setelah berbicara, Xiao Zuang meminum hormon transformasi dalam cangkirnya dalam satu tarikan napas. Takut Luo King akan meminumnya kembali jika dia selangkah terlambat, lebih besar dari. Saya merasa tubuh saya akan meledak, saya tidak tahan lagi. Da Zuang selesai berbicara. Saat ini, Xiao Zuang baru saja selesai meminum hormon transformasi di dalam cangkir. Dia melihat gelasnya yang kosong dengan bingung. Dan kemudian ke Da Zuang, Cao, aku sudah mengatakan bahwa kamu memiliki masalah dengan berbicara terengah-engah, dan kamu akan membunuh orang cepat atau lambat. Tanah dengan keras, mati. Cao, Xiao Zuang mengutuk. Sebelum dia selesai mengutuk, dia jatuh ke tanah dan mati. Semua orang tersentak, jelas, hormon transformasi yang baru dikembangkan tidak berhasil. Lu King mengerutkan kening. Wajah Lao Sanying menjadi pucat karena ketakutan. Hei, apa yang terjadi? Luo King berkata dengan dingin, tidak apa-apa, tentu saja ada kemungkinan tidak berhasil. Tetapi ada kemungkinan besar itu akan berhasil. Kamu yakinlah itu hilang. Lao Sanying mengutuk dalam hati, jangan khawatir minum Nima, peluang gagal sangat kecil. Sekarang dua orang meminumnya, keduanya akan mati. Peluang gagal 100% dari Nimas. Memikirkan hal ini, Lao Sanying tidak berani minum lagi. Ye Chong memutar matanya, dan meminum semua hormon transformasi di cangkir dalam satu tarikan napas. Sudah terlambat bagi Huatu dan Smokey untuk berhenti. Setelah Ye Chong meminumnya, meniru penampilan besar dan kuat barusan, tubuhku juga membengkak. Kemudian, dia diam-diam menggembungkan ototnya, seolah-olah tubuhnya membengkak. Sudah berakhir, kakak Ding Tian, kamu akan mati, aku tidak tega membiarkanmu mati. Huatu dan perokok meratap. Pada saat ini, tubuh Ye Chong meledak dengan keras. Kemudian, Ye Chong tidak mati. Aku berhasil, aku merasa tubuhku penuh kekuatan. Ye Chong melepaskan sebagian dari kekuatannya. Di mata Luo King dan yang lainnya, kultivasi Ye Chong saat ini seperti seorang prajurit yang baru saja melangkah ke kuning peringkat orang. Luo King sangat gembira. Tampaknya hormon transformasi ini bukanlah kegagalan total. Dia memandang Ye Chong, mengangguk dan berkata, itu benar, itu berhasil.
Faktanya, tubuh Dewa Naga Ye Chong kebal terhadap semua racun, jadi hormon transformasi secara alami tidak berguna baginya. Alasan mengapa dia meminum hormon transformasi adalah untuk memperlihatkan sebagian dari kekuatannya secara wajar. Dengan cara ini, akan lebih mudah baginya untuk bertindak, dan dia bisa lebih dekat ke lapisan inti. Luo Qing tidak menyangka bahwa dia benar, bahwa hormon transformasi ini benar-benar berhasil. Huatu dan Smoke di sebelahnya juga sangat gembira. Kakak Ding Tian, kamu berhasil. Semua orang di sekitar bertepuk tangan dan bertepuk tangan. Pada saat ini, Luo Qing memandang Lao Sanying lagi. Lao Sanying, saya benar. Ini semua masalah fisik pribadi. Apakah Anda berani minum? Meskipun melihat kesuksesan Ye Chong, Lao San Eagle merasa bahwa dia tidak sangat beruntung, lagi pula, mayoritas sudah mati. Aku tidak minum lagi. Aku baik-baik saja seperti ini, kata Lao Sanying sambil tersenyum. Luo Qing mendengus dingin. Old Sanying, kamu selalu ingin memiliki kekuatan besar, dan sekarang aku memberimu kesempatan, tetapi kamu tidak berguna. Lao Sanying tersenyum patuh. Yang lain, apakah kamu berani minum? Luo Qing bertanya. Beberapa adik laki-laki lainnya, termasuk Huatu dan Smoker, tidak berani minum. Luo Qing tidak peduli, hanya mencibir. Kemudian, Luo Qing segera merekrut para peneliti. Para peneliti telah lama menatap Ye Chong. Bagaimana menurutmu? Luo Qing bertanya. Kurang dari bear lebih besar dari. Peneliti berkata, tampaknya fisiknya cukup istimewa, dan dia dapat mengintegrasikan hormon transformasi dengan sempurna. Saya ingin mengambil darahnya dan melakukan penelitian. Luo Qing mengangguk. Para peneliti sangat bersemangat. Memiliki spesimen seperti itu lebih baik daripada penelitian mereka yang tidak tahu apa-apa. Segera, beberapa anggota staf muncul, mereka memegang jarum, dan mereka hendak mengambil darah Ye Chong. Namun, setelah Ye Chong mengolah tubuh Dewa Naga, kulitnya sekeras baja, membuatnya kebal. Beberapa jarum kecil secara alami tidak bisa masuk. Tongkat itu membengkokkan beberapa jarum, tetapi tidak ada bekas luka di lengan Ye Chong. Peneliti menggaruk kepalanya dengan sedih. Apa yang terjadi? Luo Qing bertanya dengan dingin. Kurasa, mungkin ini adalah efek samping dari hormon transformasi, mengubahnya menjadi kerangka baja. Peneliti menganalisis. Mata Luo Qing berbinar. Oh, apakah ini benar-benar ajaib? Para peneliti sebenarnya tidak yakin. Lagi pula, hormon transformasi baru-baru ini dikembangkan, dan mereka tidak tahu apa efeknya. Saya harus kembali dan mempelajarinya lagi. Peneliti berkata, saya akan mengirimkan informasi tersebut ke keluarga Browning. Mereka mungkin memiliki kasus yang sesuai. Luo Qing melambaikan tangannya, lanjutkan. Peneliti mengangguk, dan kemudian mundur. Setelah itu, Luo Qing melirik Wan Li. Wan Li sudah lama ketakutan. Dia terjebak di sarang musuh, dan sepasang mata menatapnya. Dia sudah lama kehilangan kesombongan sebelumnya, meringkuk di sana, gemetar seperti ayam tua. Kunci wanita ini untukku dulu, agar dia bisa dijaga, perintah Luo Qing. Dua penjaga datang dan membawa Wan Li pergi. Luo Qing menatap Ye Chong lagi. Namamu Ye Ding Tian, kan? Ye Chong mengangguk. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan bergabung dengan tim penjaga markas. Seperti yang diinginkan Ye Chong, dia berhasil memasuki markas seniman bela diri semu. Adapun Huatu dan Smoker, mereka diatur untuk bekerja dengan bawahan Ye Chong. Keduanya sangat senang dan dengan cepat berterima kasih kepada Luo Qing. Luo Qing mengatur pekerjaan lain untuk Lao Sanying di wilayah utara, yang setara dengan mempromosikannya ke posisi resmi. Setelah menenangkan semua orang, Luo Qing mengumumkan pesan. Semuanya, bersiaplah, dalam 2 hari, atasan akan mengirimi kita seorang master. Dengan bantuannya, kita akan memiliki lebih banyak harapan untuk berurusan dengan aliansi prajurit anti wayang. Malam itu, Ye Chong diatur ke asrama di lantai 2 pangkalan. Tinggal di itu, apa namanya,
Dia tinggal di asrama di lantai 2 pangkalan Meiwuze. Sekarang dia telah berhasil menyusup ke area inti dari seniman bela diri semu. Langkah selanjutnya adalah mengumpulkan informasi di dalamnya. Selama Anda menemukan bukti yang dapat membuktikan hubungan antara seniman bela diri palsu dan Kang Jietian, Anda sudah selesai. Karena Ye Chong saat ini memiliki kekuatan prajurit tingkat kuning, Ye Chong ditugaskan ke asrama terpisah. Di seluruh pasukan penjaga, selain Jin Donggong, hanya ada 5 prajurit peringkat kuning termasuk Ye Chong. Setiap orang memiliki asrama terpisah yang lebih mewah. Untuk master biasa lainnya, ada 2 orang dalam satu ruangan. Bajingan kecil seperti Huatu dan Smokey bisa bergabung dengan tim penjaga. Tentu saja mereka mendapat kehormatan dari Ye Chong. Keduanya secara alami dialokasikan asrama untuk 2 orang. Ketika Ye Chong sedang mengemasi barang-barangnya, dia mendengar suara keras di pintu. "Chaoku, tidak ada orang di sini, kenapa kita tidak tinggal di kamar ini?" Itu adalah suara Huatu. "Benar, kami di sini untuk menjaga saudara Ding Tian. Jadi mengapa tidak, ini adalah seorang perokok." Kemudian, hanya suara kasar yang terdengar, mengatakan, "Jika saya mengatakan tidak, saya tidak akan, saya bosan dengan bau Anda. Anda tinggal di sebelah saya. Dinding, aku kesal." "Kamu," Huatu ingin membantah. "Ada apa? Bukan, keluar dari sini sekarang, lihat kamar di sebelah toilet, kalian berdua, tinggallah di sana untukku," kata suara kasar. Ada ledakan tawa di sekitar, harus ada banyak penonton. "Kenapa?" kata Huatu tidak puas. "Rumput? Kenapa? Dengan tinjuku." Lalu, terdengar ledakan, di luar pintu. Seorang pria berjanggut meninju Huatu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Salah satu gigi geraham belakang Huatu copot, dan mulutnya penuh darah. Sekelompok orang menyaksikan kehebohan itu, dan mereka semua bertepuk tangan. Tidak ada yang melangkah maju untuk menghentikan mereka. Orang-orang ini semua adalah orang yang kuat, dan mereka biasanya sangat marah. Oleh karena itu, perkelahian di antara mereka benar-benar yang paling normal. Beberapa orang berkelahi. Huatu pusing dan pusing setelah ditinju oleh lawan. "Kamu, beraninya kamu memukulku, apakah Anda tahu siapa bos kami?" Pria berjanggut itu mencibir. "Aku, Chao. Apakah aku hanya seorang bajingan yang meminum hormon transformasi sialan dan kemudian berubah menjadi prajurit semu? Aku tidak tahu apakah aku akan mati suatu hari nanti. Apakah kamu masih mengandalkannya?" "Kentut, Anda sekarat," kata Huatu. Wajah berjanggut itu tidak marah, dan dia tersenyum. "Katakan, kakak laki-lakiku Guang Kun adalah prajurit tingkat Huang yang sebenarnya. Dia tak terkalahkan di dunia dengan auman singa. Dia disebut Raja Senjata Mulut. Apakah kamu mendengar itu? Hei, bahkan jika Ye Ding Tian itu berdiri di depanku, aku tidak peduli. Di tim penjaga, kekuatan adalah yang terpenting." Pria berjanggut ini hanyalah orang biasa. Dia berani begitu lancang dan tidak menghormati Ye Ding Tian, yang merupakan prajurit peringkat kuning, karena dia tidak perlu takut. Dengan derit, pintu kamar Ye Chong terbuka. Ye Chong hanya melihat seorang pria berjanggut besar berdiri tidak jauh dari pintunya dengan pinggang ke bawah. Dan Huatu terbaring di tanah dengan darah di mulutnya dan salah satu giginya di sebelahnya. Perokok berjongkok di tanah, memegang kepala bunga, melihat Ye Chong keluar dengan janggut di seluruh wajahnya, dia tidak peduli sama sekali, dan terus mencibir. "Hehe, nak, apakah kamu mendengar apa yang baru saja aku katakan? Pintarlah bagiku, jangan berpikir bahwa kamu adalah prajurit palsu, dan tidak ada yang istimewa tentang itu. Prajurit palsu yang telah minum obat sama sekali bukan prajurit kuning sejati," lanjutnya dengan janggut. Ye Chong melihat penampilan menyedihkan Huatu, dan bertanya kembali, "Kamu memukulku?" "Berisik," kata Ye Chong dingin. Wajah berjanggut itu dikirim terbang oleh Ye Chong, dan menabrak dinding di belakang sebelum mendarat. Menatap matanya, dia merangkak beberapa kali sebelum bangun. Dia merontokkan salah satu gigi Huatu, dan Ye Chong merontokkan 4 giginya dengan tamparan.
Janggutnya berlumuran darah, semua orang di sekitar tertegun. Tanpa diduga, Ye Chong benar-benar berani melakukan sesuatu pada pria berjanggut ini. Anda tahu, janggut ini ditutupi oleh Guang Kun. Dan Guang Kun adalah sosok nomor 2 di tim penjaga, dan kebanyakan orang tidak bisa main-main dengannya. Rubah berjanggut berpura-pura menjadi harimau, dan dia juga sangat merajalela di tim penjaga. Kali ini, saya tidak menyangka akan dikalahkan oleh pendatang baru. Kamu berani memukulku, kamu tidak berguna ke atas, matilah kau, ketika bos saya datang, mari kita lihat bagaimana dia berurusan dengan Anda, pria berjanggut itu berkata. Kata-katanya bocor. Ye Chong mencibir, jangan katakan itu kamu. Bosmu ada di sini, dan aku masih bisa meneleponmu. Hehe, nada yang besar, pendatang baru itu benar-benar hebat, suara dingin tiba-tiba terdengar. Kemudian, dari sisi lain koridor, seorang pria pendek dan gemuk datang. Ketika semua orang melihat pria ini, mereka menghindarinya. Pria pendek dan gemuk ini sangat botak. Hanya tersisa beberapa helai rambut disisir dengan belahan, menutupi laut Mediterania di dahinya. Tentu saja tidak bisa ditutupi, tapi lebih baik daripada tidak sama sekali. Pria ini adalah bos berjanggut, Guang Kun. Ketika semua orang melihat Guang Kun, mereka merasa di dalam hati mereka ketahuilah, sepertinya hari ini, Ye Dingtian pasti tidak beruntung. Guang Kun berjalan mendekat dan menatap Ye Chong dengan dingin. Kamu Dingtian, kan? Kudengar kamu menangkap seorang eksekutif tingkat tinggi dari gerbang Kongtong, jadi kamu masuk. Dan setelah Tuan Luo memberimu hormon transformasi yang baru dikembangkan, kamu juga berhasil menjadi prajurit kuning. Kamu sangat beruntung, tapi kamu tetap saja prajurit palsu. Tapi, karena kamu sangat beruntung, kamu seharusnya tidak mencari kematian. Apa menurutmu kamu bisa dibandingkan dengan prajurit peringkat kuningku yang sebenarnya dengan meminum hormon transformasi dan menjadi prajurit semu? Kamu hanyalah prajurit kecil tingkat awal Huang, beraninya kamu menantang prajurit tingkat Huang yang sukses kecil bersamaku. Saya melihat Anda benar-benar tidak ingin hidup lagi. Baru saja datang ke sini, ada banyak orang yang tidak tahu ketinggian langit dan bumi. Tapi orang sepertimu yang tidak tahu cara hidup atau mati itu jarang. Guang Kun ini layak menjadi raja pembicaraan. Sebelum Ye Chong mengucapkan sepatah kata pun, Guang Kun banyak bicara. Ye Chong tersenyum dan berkata, Guang Kun, tahukah kamu bahwa terlalu banyak bicara akan ada efek sampingnya? Hah, apa maksudmu? Guang Kun menatap Ye Chong dengan bingung. Ye Chong berkata, terlalu banyak bicara akan menyebabkan kebotakan. Guang Kun langsung marah. Semua orang tersentak. Guang Kun membenci orang yang mengatakan dia paling botak. Ye Dingtian benar-benar tidak membuka panci dan mengangkat panci. Bukankah ini mencari kematian? Kali ini hidupnya akan diakui di sini. Semua orang berdiskusi. Benar saja, mata Guang Kun melebar dan jari-jarinya berderit. Kamu mencari kematian? Ye Chong tertawa. Guang Kun, kudengar skill auman singamu sangat kuat, aku akan memberimu kesempatan untuk menggunakan skill auman singamu. Rumput, kamu masih menggunakan auman singa keterampilan untuk berurusan denganmu. Guang Kun mencibir, lalu berjalan ke arah Ye Chong. Semua orang menjadi gugup, mereka biasanya menonton kegembiraan, tapi itu hanya masalah kecil orang biasa. Prajurit tingkat Huang seperti Guang Kun dan yang lainnya umumnya meremehkan untuk bergerak, dan tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Apalagi, begitu orang-orang ini bergerak, kekuatan penghancurnya terlalu kuat. Itu sebabnya orang jarang melihat pertempuran antara prajurit peringkat Huang. Meskipun Ye Dingtian adalah prajurit palsu, dia masih dianggap sebagai prajurit peringkat Huang. Hari ini, mereka akan dapat benar-benar melihat pertempuran antara prajurit peringkat Huang. Memikirkan hal ini, semua orang gugup dan bersemangat. Huatu dan Yang Wei juga berdiri, menatap Ye Chong dengan gugup. Guang Kun berkata dengan suara dingin, Nak, kamu baru di sini, dan aku tidak menggertakmu. Bagaimana kalau aku memukulmu? Ye Chong tersenyum dan berkata, benarkah?
Hehe, untuk apa aku berbohong padamu? Ayolah, bukankah menurutmu prajurit palsu itu sangat hebat? Hari ini aku akan membiarkanmu melihat kenyataan dan melihat betapa tidak bergunanya dirimu, kata Guang Kun sambil mencibir, dan lalu menyatukan tangannya. Memasukkannya ke dalam sakunya, dia berdiri di depan Ye Chong, menunggu Ye Chong memukulnya. Guang Kun tidak tinggi, dan tinggi Ye Chong hanya rata-rata. Ketika dia melihat Ye Chong, dia selalu melihat ke atas. Namun, wajah Guang Kun penuh bujukan. Ayo, pukul aku. Ye Chong mengangkat bahu. Sejak itu jika Anda berkata demikian, maka saya di sini. Rumput? Aku takut kamu, Bang. Sebelum Guang Kun menyelesaikan kalimatnya, Ye Chong meninju dada Guang Kun. Puff, Guang Kun memuntahkan seteguk darah, dan langsung ditabrak oleh Ye Chong. Dia terbang lebih dari 10 meter dan menabrak dinding di belakangnya. Dengan boom, beberapa retakan terlempar dari dinding, lalu dia berhenti semua. Orang terpana, bagaimana ini mungkin? Guang Kun, orang kedua di tim penjaga, dipukul seperti ini oleh pendatang baru Ye Dingtian. Ini benar-benar apa yang baru saja dia minum hormon transformasi Pseudo Warrior. Hormon transformasi ini terlalu kuat, Guang Kun hanya merasakan darah di tubuhnya bergolak. Dia menggertakkan giginya dan mencoba berdiri, tetapi ketika dia berdiri tegak, kakinya melunak dan dia berlutut lagi. Bertarung melawan prajurit palsu sebelumnya, dan prajurit palsu itu tidak begitu kuat sama sekali. Mungkinkah hormon transformasi benar-benar berevolusi? Ye Chong mendengus dingin. Sepertinya kamu, Guang Kun, tidak terlalu baik. Baiklah, mari kita bicara lebih sedikit di masa depan dan pertahankan sedikit rambut itu. Guang Kun menggertakkan giginya, tetapi dia tidak berani berbicara. Cao Ku, kakak Dingtian, kamu sangat hebat. Huatu juga melupakan rasa sakitnya, dan berteriak dengan cepat. Perokok itu tampak sombong. Kemudian, Ye Chong melihat pria berjanggut itu lagi. Jenggot berjenggot baru saja dibersihkan sedikit. Rambutnya diluruskan oleh penampilan Ye Chong. Saudaraku, Huatu dan Smoke ingin tinggal di kamar ini. Apakah kamu memiliki ketidakpuasan? Tanya Ye Chong. Pria berjanggut itu dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, 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 tidak. Ye Chong tersenyum dan berkata, jangan memaksakan diri, kamu baru saja mengatakan bahwa kamu tidak suka baunya. Dengan janggut dan wajah penuh kengerian, saya berbicara omong kosong. Ye Chong berkata, jangan bicara omong kosong. Jika ini masalahnya, Anda bisa pindah. Ada kamar kecil di sebelah toilet, Anda bisa pindah ke sana. Anda harus menyukai baunya di sana. Huatu dan Smoke menutup mulut mereka dan tertawa. Dan wajah berjanggut itu ingin memakan siang. Gubuk di sebelah toilet, bau toilet setiap hari. Itu adalah kamar terburuk, dan tidak ada yang pernah tinggal di dalamnya. Kenapa? Kamu tidak setuju? Ye Chong meremas jarinya, membuat suara klik. Pria berjanggut itu melihat kakak laki-lakinya Guang Kun, yang masih terbaring di tanah muntah darah. Dia berkata dengan wajah sedih, setuju, setuju, aku akan segera pindah, segera pindah. Setelah itu, Huatu dan Smoker berterima kasih kepada Ye Chong, dan dengan senang hati kembali ke kamar mereka untuk membersihkan. Ye Chong juga kembali ke kamar sendirian, dan menutup pintu dengan keras. Di koridor, para penjaga yang menyaksikan kehebohan juga bubar. Guang Kun duduk di tanah selama 5 menit lagi, dan kemudian secara bertahap menenangkan darah yang melonjak di tubuhnya. Dia berdiri, menyeka darah, menatap tajam ke kamar Ye Chong, berbalik dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di koridor hanya ada seorang pria berjanggut dengan wajah yang menyedihkan, dan dia memindahkan barang-barangnya dari asrama yang lebih baik ke asrama di sebelah toilet. Saat ini, pemantauan di koridor berkedip 2 kali. Di ruang pemantauan, Luo Qing sedang duduk di kursi dengan kaki bersilang. Dia bisa melihat dengan jelas apa yang baru saja terjadi. Luo Qing juga sangat terkejut bahwa Ye Dingtian mengirim Guang Kun terbang dengan 1 pukulan.
Luo Qing mengocok botol hormon transformasi hijau di tangannya sambil berpikir. Mungkinkah hormon transformasi ini benar-benar memiliki efek ajaib, setelah meminumnya, mampu mengalahkan prajurit tingkat Xiao Sheng Huang seperti Guang Kun. Malam itu, Ye Chong sedang berbaring di tempat tidurnya, memikirkan hal-hal yang membosankan. Tiba-tiba, seseorang mengetuk pintu, dentang-dentang-dentang. Siapa itu? Ye Chong membuka pintu, hanya untuk melihat seorang penjaga kurus. Penjaga ini, yang pernah dilihat Ye Chong sebelumnya, adalah orang yang biasa-biasa saja di tim penjaga. Apakah ada yang salah? Ye Chong bertanya dengan aneh. Pria itu melihat sekeliling, lalu berkata dengan misterius, "Kakak, edisi terbaru, foto Nanako Kobayashi, apakah kamu ingin membelinya?" Mendengar ini, Ye Chong hampir memuntahkan seteguk darah tua. Meskipun Ye Chong belum pernah diberitahu sebelumnya, dia langsung tahu bahwa kode semacam ini pasti diatur oleh Yu Daye. Orang ini pasti agen rahasia yang diatur oleh Yu Daye. Karena selain Yu Daye, tidak ada orang yang begitu membosankan selalu menyebut-nyebut foto Kobayashi Nanako. Ye Chong berkata, "Saya ingin membelinya. Di mana Anda memilikinya?" Pria kurus itu mengangguk dan berkata, "Nama saya Lin Houzi, dan ada satu set album foto lengkap di kamar saya, saudara, ayo pergi dan lihatlah." Ye Chong juga menganggukkan kepalanya, dia mengikuti Lin Houzi ke kamar Lin Houzi. Kamar Lin Houzi adalah asrama ganda, tetapi tempat tidurnya yang lain tidak ditempati, dia satu-satunya di kamar itu. Lin Houzi pertama-tama membiarkan Ye Chong masuk, dan kemudian di pintu, dia memeriksa bahwa tidak ada orang di kiri dan kanan, lalu menutup pintu, meletakkan telinganya di pintu, mendengarkan, dan ternyata tidak ada suara, jadi dia lega. Ye Chong duduk di ranjang kosong. Lin Houzi berkata, "Saya dulu punya teman sekamar, tetapi dia dibunuh oleh orang-orang dari aliansi seniman bela diri anti wayang." Dia berdiri di hadapan Ye Chong dan berkata, "Tuan Ye, halo, saya juga diatur oleh Tuan Yuan, agen yang menyamar. Dia memberitahu saya tentang situasi Anda dan meminta saya untuk datang kepada Anda untuk sebuah koneksi. Tuan Yu mengatakan bahwa begitu saya mengatakan kode koneksi, Anda akan mengerti. Saya tidak menyangka reaksi Tuan Ye begitu cepat, sepertinya kerjasama antara Anda dan Tuan Yu benar-benar diam-diam." Ye Chong benar-benar tidak bisa tertawa atau menangis. Setelah itu, Lin Houzi mengobrak-abrik kabinet sambil berbicara. Segera, dia benar-benar menemukan buku foto. Di sampulnya, itu adalah wanita Jepang. Wanita ini sangat cantik. Ketika dia tersenyum, dia memiliki dua lesung pipit yang manis. Dia terlihat sangat cerah, dengan sedikit lemak bayi, dia terlihat sangat imut. Dia hanya mengenakan setelan bikini yang sangat keren, memperlihatkan sosoknya yang panas. Tubuh bagian bawah wanita itu berendam di mata air panas, dan beberapa tetes air terlihat jelas di bagian atas tubuhnya. Seluruh adegan membuat orang bermimpi tentangnya, dan mereka tidak sabar untuk masuk ke dalamnya. Fotobook dari Nanako Kobayashi. Lin Houzi berkata, "Ini semua adalah harta Yulao. Jika bukan karena misi, dia tidak akan mengambilnya." Setelah itu, Lin Houzi menyerahkan buku foto itu kepada Ye Chong. Dia melanjutkan, "Ambil kembali. Sehingga bahkan jika seseorang mengetahui bahwa Anda telah datang ke tempat saya, itu tidak akan menimbulkan kecurigaan. Mereka akan berpikir bahwa Anda benar-benar di sini untuk membeli album foto. Namun, Tuan Yu secara khusus. Tanya jangan sampai hilang, dia akan mengambil semuanya kembali saat misi selesai." Ye Chong tidak bisa tertawa atau menangis, dan meraih fotobook di tangannya. "Tuan Ye, Tuan Yu memiliki sesuatu untuk diberitahukan kepada Anda di tempat pertemuan jam 9.30 besok malam," Lin Houzi berbisik. Ye Chong mengangguk, "Tuan Ye, jika Anda memiliki masalah di masa depan, Anda dapat datang kepada saya kapan saja, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Kebetulan saya bertanggung jawab atas pasokan logistik tim penjaga. Ini relatif nyaman untuk masuk dan keluar," kata Lin Houzi.
Setelah itu, keduanya mengobrol beberapa informasi lagi, dan Ye Chong kembali ke kamarnya. Tidak ada yang perlu dikatakan sepanjang malam. Keesokan paginya, Ye Chong dibangunkan oleh peluit pertemuan. Seluruh penjaga berkumpul di aula. Kim Dong-gong tampak bersenjata lengkap. Tim penjaga memiliki sekitar 100 orang, dan beberapa di antaranya adalah prajurit peringkat kuning. Termasuk Ye Chong, mereka semua berdiri di baris pertama. Ye Chong melihat bahwa yang berdiri di tempat pertama adalah Guang Kun yang dipukuli olehnya kemarin. Melihat Ye Chong mendekat, Guang Kun menatapnya tajam. Setelah semua orang berdiri, Jin Donggong berjalan ke depan tim. Semuanya, persiapkan dengan baik hari ini. Kita punya misi. Ada misi? Guang Kun bertanya dengan bersemangat. Misi apa? Jin Donggong tertawa. Bukankah kita menangkap seseorang dari gerbang Kongtong? Keluar berita bahwa dia akan dihancurkan ke Gunung Xiaohua dan dipenggal. Jin Donggong menatap tajam ke arah Ye Chong ketika dia mengatakan ini. Apa? Memenggal wanita cantik seperti itu? Sayang sekali, kata Huatu. Jin Donggong tersenyum dan berkata, haha, tentu saja itu tidak benar. Kami hanya ingin memikat orang-orang dari aliansi anti-Sudo Warriors ke Xiaohuasan. Ketika saatnya tiba, kami akan menyergap dan membunuh mereka secara tiba-tiba. Rencana bagus. Hehe, aku tidak sabar untuk membunuh bajingan ini. Semua orang memuji. Setelah itu, Kim Dong-gong memberikan tugas kepada semua orang, dan setelah makan siang, dia pergi menyergap di tempat yang telah disepakati. Ye Chong mengerutkan kening. Berita ini harus disampaikan ke Yu Daye sesegera mungkin. Jika tidak, saya khawatir aliansi prajurit anti-Sudo akan menderita kerugian besar. Namun, Ye Chong sekarang menjadi seniman bela diri peringkat kuning nanti di tim. Dan dia berada di posisi terdepan. Dia telah ditugaskan banyak orang, dan banyak orang menatapnya. Dia tidak bisa melakukannya tanpa dia. Dan monyet hutan menghilang, Ye Chong hanya bisa cemas. Ketika tiba waktunya untuk berangkat, Ye Chong tidak punya pilihan lain selain membawa orang untuk menyergap terlebih dahulu, dan bermain dengan telinga saat waktunya tiba. Gunung Yin besar tidak jauh, dan juga hutan belantara. Dikatakan bahwa setiap tahun di pegunungan, orang mati secara misterius. Ini adalah tempat terbaik di Suedu untuk menguburkan mayat dan membunuh orang. Sangat masuk akal bagi anggota Sudo Warrior Organization untuk memilih mengeksekusi Wan Li di sini. Ye Chong memimpin orang, dan menurut instruksi Jin Donggong, disergap di utara Gunung Xiaohua. Tidak ada salju hari ini dan cuacanya bagus. Ye Chong berbaring di atas salju tebal, memandangi langit biru, dan mendengarkan dengan cermat suara-suara di sekitarnya. Huatu, Smoke, dan yang lainnya semuanya mengenakan pakaian tebal, berjongkok di salju dan menggigil kedinginan. Sial, kenapa kamu tidak datang? Sudah lewat, dan mereka masih belum datang, Huatu memarahi. Itu benar, para bajingan ini, cepat dan bertarung. Adik laki-lakiku akan membeku sebentar lagi, Rokok mengeluh. Jika kita membunuh dua kepala dan memberikan kontribusi besar dan kembali, dapatkah kita menghadiahi kita dengan seorang gadis bunga? Huatu dan Smoke mulai menyombongkan diri lagi. Ye Chong juga memperhatikan bahwa sudah lama sejak mereka mengumumkan pemenggalan. Masuk akal bahwa pihak lain seharusnya datang sejak lama. Mungkinkah Yu Daye dan yang lainnya menyerah pada Wan Li? Semua orang menunggu setengah jam lagi, tetapi tidak ada yang datang. Saat ini, Jin Donggong kembali dengan semua orang tanpa pamrih. Kali ini mereka kembali tanpa hasil, dan semua orang tidak bodoh. Mereka semua menduga bahwa seseorang pasti telah membocorkan berita tersebut. Malam itu, Ye Chong menyelinap keluar dan pergi ke kedai kopi itu untuk mencari Yu Daye. Setelah sampai di kedai kopi, Yu Daye membawa Ye Chong ke ruang bawah tanah kedai kopi tersebut, yang ternyata adalah ruang rahasia. Dan orang-orang yang datang hari ini tidak terbatas pada Daye saja. Di ruang rahasia,
Ada sebuah lingkaran, sudah ada beberapa orang yang duduk mengelilingi meja bundar. Zhou Chuan duduk di ujung meja. Melihat sikap Yu Daye terhadap orang-orang itu, Ye Chong juga bisa menebak bahwa orang-orang yang duduk di meja semuanya harus berasal dari saluran kedua. Melihat Yu Daye membawa Ye Chong masuk, semua orang mengangguk pada Ye Chong. Di antara mereka, duduk di tengah, seorang lelaki tua berkacamata yang tampak berusia sekitar 60 tahun berkata, "Tampaknya ini Tuan Ye, Anda telah bekerja sangat keras." Pahlawan, seorang wanita tua berusia 50-an di sebelah pria tua itu berkata dengan nada resmi. Wanita itu mengenakan mantel wol merah muda, wajahnya sangat besar dan persegi, dengan banyak kerutan di atasnya, dia terlihat seperti katak. Pada saat ini, seseorang masuk lagi. Itu adalah seorang pria berusia 30-an, mengenakan jaket hitam besar, dengan wajah bangga dan mata di atas. Diikuti oleh pria yang sangat kurus, itu adalah Yang Houzi. Setelah pria berjaket masuk, dia melihat ke arah Ye Chong. Pertama menunjukkan ekspresi terkejut, dan kemudian kembali ke tampilan angku itu. Ye Chong masih mempertahankan penampilan Ye Dingtian, jadi pria berjaket itu pasti mengenali Ye Chong. Karena pria berjaket itu juga merupakan anggota dari markas rahasia prajurit semu. Ye Chong juga terkejut, dia juga mengenali pria berjaket itu, dia telah melihatnya di pangkalan prajurit semu. Tuan Gu juga ada di sini, semua orang ada di sini sekarang, kata seorang pria kuat di sebelah Toad Fest. Saat itulah Ye Chong tahu bahwa saluran kedua telah menempatkan begitu banyak agen rahasia di markas prajurit palsu. Oke, saya memanggil semua orang di sini hari ini, hanya untuk mengenal satu sama lain dan memfasilitasi pekerjaan di masa depan, kata lelaki tua berkacamata itu. Karena semua orang ada di sini, ayo perkenalkan satu sama lain, kata Toad Fest bersambung.